Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ananda Rama dengan NIM 2021-051-0079 dari kelas manajemen 3 semester 3 angkatan 2021. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT dengan materi cara merakit komputer. Baik, langsung saja pada slide pertama. 1. Persiapan sebelum memulai cara merakit komputer atau PC. Ada beberapa komponen atau perlengkapan yang harus Anda siapkan sebelum memulai cara merakit komputer. Di antaranya, di poin A, untuk alat kerja kita membutuhkan obeng, skrup, dan baut. Dan di poin B, untuk komponen komputer, sebelum mempersiapkan komponen-komponen komputer, sebaiknya Anda memperhatikan kompatibilitas atau kesesuaian setiap komponen dengan motherboardnya, karena tidak semua jenis komponen cocok dengan motherboardnya. Contoh, prosesor soket AM3 harus disesuaikan dengan soket AM3, juga tidak bisa dipasangkan pada soket AM2. RAM DDR3 slot pada motherboard harus DDR3. Soket harddisk atau DVD-ROM menggunakan serial ATA atau SATA. Yang lebih penting, pemilihan watt power supply harus sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh kurang karena akan merusak seluruh komponen. Berikut beberapa komponen yang harus dipersiapkan, seperti ada motherboard, prosesor, heatsink dan kipas, RAM, VGA card kalau perlu, casing, power supply, harddisk, DVD atau CD-ROM, keyboard dan mouse, monitor, dan terakhir speaker. Di poin C untuk software, pertama CD sistem operasi seperti Windows 7, Windows 8 atau lainnya. Kedua, CD driver motherboard, VGA, sound card, LAN dan lain-lain. Terakhir, program aplikasi. Baik, di slide ketiga ada langkah-langkah bagaimana cara merakit komputer. Pada poin pertama dijelaskan cara memasang prosesor ke motherboard. Langkah pertama, buka atau tarik ke atas tuas pengunci soket prosesor pada motherboard. Langkah kedua, sebelum meletakkan prosesor ke soket, lihat tanda titik atau segitiga di sudut prosesor. Lalu, cocokkan tanda yang sama di soket motherboard. Jika sudah terpasang dengan baik, kunci kembali soket prosesor tersebut. Langkah ketiga, lapisi atau oleskan pasta di bagian atas prosesor yang akan dipasang heatsink. Pasta berfungsi sebagai penyalur panas dari prosesor ke heatsink. Selanjutnya, pasang heatsink di atas prosesor. Kunci heatsink sehingga tidak goyang atau tampak mau lepas. Terakhir, colokkan konektor power kipas heatsink ke motherboard dan pastikan kembali bahwa heatsink dan prosesor sudah terpasang baik. Pada poin kedua, dijelaskan cara memasang RAM atau memori ke motherboard. Langkah pertama, lihat dan buka tuas penguncinya. Langkah kedua, lalu sesuaikan posisi lekukan pada RAM dengan lekukan pada slot RAM pada motherboard. Langkah keempat, kalau sudah pas, lalu tekan di setiap ujung RAM hingga tuas pengunci RAM atau memori kembali mengunci, biasanya ditandai dengan bunyi klik. Langkah keempat terakhir, pastikan memori RAM sudah terpasang baik dan benar. Baik, di slide kali ini dijelaskan cara memasang power supply unit PSU pada casing. Untuk power supply, jika Anda membeli casing, biasanya sudah terpasang power supply. Jika belum, berikut cara pemasangannya. Langkah pertama, pasangkan PSU di atas pojok atau biasanya ada juga yang ditaruh di bawah tergantung model dari casing sendiri. Langkah kedua, sesuaikan lubang skrup pada PSU dengan lubang skrup casing. Langkah ketiga, kunci PSU menggunakan skrup yang ada menggunakan obeng plus. Langkah keempat, pastikan PSU sudah terpasang benar dan tidak goyang. 4. Cara memasang harddisk dan CD atau DVR-RW. Langkah pertama, letakkan casing dalam keadaan berdiri. Pasang harddisk pada casing dan kunci dengan baut menggunakan obeng plus. Langkah kedua, pasang CD
atau DPRW di bagian atas dari depan casing dan kunci dengan skrup agar tidak gerak. Selanjutnya, pasang masing-masing kabel pada hard disk dan CD atau DPD-RW. Catatan, untuk pemasangan kabel, pastikan jenis port serial dari hard disk dan CD atau DPD-RW apakah menggunakan jenis ATA atau SATA. Untuk kabel power diambil dari PSU, sedangkan untuk data dipasangkan dari motherboard. 5. Cara memasang motherboard ke casing. Langkah pertama, lubang sekrup yang ada pada casing dan lubang sekrup pada motherboard. Langkah kedua, letakkan motherboard ke dalam casing dengan mencocokkan lubang sekrup yang ada pada motherboard dan casing. Langkah terakhir, kunci dengan sekrup yang ada menggunakan obeng plus. 6. Cara memasang kabel-kabel komputer. Setelah semua komponen-komponen terpasang, langkah selanjutnya adalah merakit kabel-kabel komputer, baik kabel I atau O, kabel hard disk, kabel CD-ROM, kabel power CPU, dan lain-lain. Anda cukup memperhatikan gambar seperti di atas. Untuk panduan Anda memasang kabel-kabel untuk merakit komputer Anda, sebaiknya Anda benar-benar memperhatikan langkah yang satu ini, karena ini merupakan salah satu yang paling sentral dalam merakit komputer. Jika kabel yang Anda hubungkan ternyata salah, maka akan berakibat fatal. Akan tetapi, Anda tidak perlu khawatir berlebihan. Setiap kabel sudah disetting sedemikian rupa agar berbeda dengan yang lain. Jadi, Anda tinggal mencocokkan saja dengan colokannya. Seperti gambar beberapa di atas untuk merakit kabel-kabel komputer. Baik, pada slide kali ini dijelaskan bagaimana cara memasang VGA card. Untuk langkah ini hanya opsional saja. Bila tidak memasang device ini juga tidak apa-apa karena dalam motherboard sendiri sudah memiliki VGA internal. Berikut cara memasang VGA motherboard. Langkah pertama, perhatikan slot untuk memasang VGA lalu buka penguncinya. Langkah kedua, pasangkan VGA dengan baik dan benar. Langkah terakhir, setelah terpasang, kuncikan VGA dengan kunci yang ada di slot VGA. Oke, tahap terakhir dalam cara merakit komputer. Kalau semua langkah-langkah merakit komputer sudah selesai, kini tutup dengan casing dan beri skrup. Hubungkan kabel dari satu daya ke soket dinding dan juga hubungkan konektor monitor ke port video card, konektor kabel keyboard dan konektor mouse ke port mouse. 9. Pemeriksaan hasil dalam merakit komputer. Setelah merakit komputer selesai, kita lakukan pemeriksaan dan pengetesan hasilnya dengan program BIOS. Caranya yaitu langkah pertama, nyalakan komputer dan monitor, lihat layar monitor dan juga dengarkan suara dari speaker. Langkah kedua, program pas dari BIOS ini akan otomatis mendeteksi hardware apa saja yang sudah dipasang pada komputer. Langkah ketiga, lakukan setting untuk nilai dari kapasitas hard disk dan boot sequence. Langkah keempat, kalau sudah lalu simpan hasil settingan dan exit dari setiap BIOS. Maka komputer meload sistem operasi dengan urutan pencarian yang disesuaikan dengan settingan boot sequence pada BIOS. 10. Solusi bila terjadi masalah dari hasil merakit komputer. Langkah pertama, hidupkan komputer. Apabila komputer dan monitor tidak hidup, periksa kabel daya pada colokan listrik. Sudah terhubung apa belum? Langkah selanjutnya, apabila waktu dinyalakan, tampilan layar monitor ngeblank atau berwarna hitam, pasti ada kesalahan. Dan apabila pada CPU terdengar bunyi bep, maka betulkan penempatan RAM atau memori pada soket. Langkah keempat, apabila card adapter tidak terdeteksi, periksa penempatan card adapter sudah pas apa belum ke slotnya itu. Dan langkah terakhir, apabila LED dari hard disk atau CD menyala terus, periksa konektornya sudah terhubung apa belum. Baik, itulah langkah-langkah cara merakit komputer sendiri yang dapat Anda praktekkan. Apabila Anda sudah berhasil merakit komputer sendiri, maka langkah berikutnya adalah menginstal sistem operasi seperti install ulang Windows 7 agar komputer
dapat digunakan. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang bagaimana cara merakit komputer. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.